Hai saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam saat teduh kita. Untuk itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah melalui Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Engkau berikan. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Besertalah dengan kami Tuhan, jagai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman kita untuk malam hari ini terambil dari Amsal 4 ayatnya yang ke-13. Amsal 4 ayatnya yang ke-13 demikian bunyinya. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Demikian firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang didikan dan kemudian pesan Amsal kita jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dia adalah hidupmu. Karena dengan didikan itu kita memperoleh banyak belajar, baik secara formal maupun secara informal di dalam kehidupan kita. Nah, kalau bicara dengan berkaitan dengan didikan, saya mau coba hubungkan dengan didikan dan belajar yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, sebetulnya seringkali soal belajar itu bisa menyenangkan dan juga bisa tidak menyenangkan. Nah, untuk anak-anak seringkali kalau belajar gitu ya, itu sepertinya banyak juga yang merasa itu sebagai momok misalnya. Sesuatu yang kalau bisa dihindari, belajar itu bisa dia hindari. Nah, kalau kita berkaitan dengan anak, ini semestinya menjadi perhatian kita sebagai orang-orang dewasa di lingkaran kehidupan anak-anak kita, yaitu di wilayah domestik ataupun publik ketika dia berada di sekolah. Sebagaimana kita ketahui, anak-anak kita dalam kehidupannya itu sangat tergantung kepada peran dan fungsi orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi kalau di rumah dia sangat tergantung kepada orang tua, apakah itu ibu, bapak, atau orang-orang yang mengasuh dan mendidik dia. Tapi demikian juga kalau di wilayah publik, di sekolah misalnya, yang memberi belajar atau didikan adalah para guru. Nah, sekarang adalah apa yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana membuat belajar itu menyenangkan, tidak menjadi beban bagi anak-anak kita. Bagaimana membuat belajar itu tidak menjadi momok. Misalnya, ketika kita meminta anak-anak kita belajar, itu dengan pesan yang misalnya, supaya kamu nanti menjadi juara, atau supaya kamu nanti menjadi ranking, dan sebagainya. Nah, hal ini bagi banyak anak seringkali itu menjadi beban. Nah, buat anak yang bisa menerima mungkin dia tidak menjadi beban, tetapi yang buat anak itu menjadi belajar itu menjadi beban. Waduh, kalau nanti saya tidak ranking, itu bagaimana? Dia merasa tidak berhasil dalam belajarnya. Akan berbeda bila disampaikan belajar itu kamu akan mendapat sesuatu, akan mendapat pengetahuan. Nah, ini yang harus kita belajar, bagaimana penyampaian itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat mereka, sehingga mereka melakukannya dengan tanpa beban tetapi dengan rasa sukacita. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak lebih ingin sesuatu yang menyenangkan. Misalnya apakah itu bermain. Contohnya sajalah, kalau dia senang misalnya baru belajar naik sepeda ya gitu ya. Tetapi kan di ujungnya dia merasa kalaupun pakai jatuh bangun,
agak lecet-lecet kakinya, tetapi di ujungnya dia tahu nanti betapa menyenangkannya kalau nanti dia sudah mendapat keterampilan untuk naik sepeda. Atau sebagai contoh misalnya kalau dulu setengah dekade yang lalu, bahkan sekarang juga masih ada, tetapi jumlahnya semakin sedikit ya, jumlah orang yang buta huruf itu masih banyak pada 50 tahun yang lalu. Kalau sekarang masih ada tapi sedikit. Nah, bagaimana dulu orang ayo belajar membaca dan menulis, karena di ujungnya ada hasil yang menyenangkan. Kita bisa membaca, kita bisa mendapat pengetahuan, kita bisa membaca buku dan pengetahuan kita semakin bertambah-tambah. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita bagaimana menyampaikan hal itu. Sering kan ya, kalau dulu pelajaran apa yang paling menjadi momok buat anak-anak, kayaknya matematika. Tetapi ketika itu dibuat menjadi pelajaran yang menyenangkan, mendapatkan metode dan strategi dan penyampaian yang baik, itu dilakukannya akan menjadi berbeda ketika itu dianggap sebagai momok. Nah, ini yang menjadi pesan Amsal, bahwa belajar itu sesungguhnya sesuatu yang menyenangkan, karena di ujungnya kita akan mendapat ilmu, dan belajar itu bagaimana menyenangkan tentu itu yang harus dikuasai oleh orang-orang dewasa, apakah itu sambil bermain atau dengan metode dan strategi yang pas buat anak-anak, tetapi itu hal yang menyenangkan. Kenapa masih banyak orang yang malas belajar? Karena itu yang harus kita motivasi, karena pada akhirnya itu sangat merugikan. Tapi ini kembali lagi cara-cara penyampaian kita, bagaimana itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, dengan begitu anak-anak itu makin menjadi lebih giat. Dia ingin mencapai sesuatu karena dia lakukan dengan sukacita dan tanpa beban. Nah, ini itu berkaitan dengan anak-anak, tetapi dalam konteks belajar, apapun yang ingin kita pelajari tentunya tidak ada batasan waktu dan usia. Selagi masih kita bisa belajar, menambah pengetahuan kita. Kalau kita tidak lagi anak-anak atau masa lansia pun tidak menjadi hambatan untuk belajar sesuatu. Tapi tadi yang saya kaitkan dengan anak-anak, kita membuat itu belajar yang menyenangkan karena dia melakukannya dengan sukacita. Demikian juga kita di masa-masa usia berapapun itu atau usia lansia pun itu, tetapi dia tahu dia mau belajar sesuatu yang di ujungnya nanti dia akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya. Jadi belajar tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan usia. Tetapi buat anak-anak, berperanlah kita sebagai peran orang dewasa yang bisa membuat belajar itu sesuatu yang menyenangkan. Dan itu kita perlu melatih diri kita untuk menjawab kebutuhan anak-anak, dan mereka bisa melakukan belajar itu dengan rasa sukacita. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami diberi waktu untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami tidak putus-putusnya belajar, ataupun peran kami sebagai orang dewasa di tengah-tengah anak kami, bagaimana kami bisa mengajar anak-anak kami dengan rasa sukacita. Demikian juga bagi kami yang masih mau belajar sebelum berakhir waktu hidup kami bisa juga belajar dalam segala hal di dalam kehidupan kami untuk menambah pengetahuan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.